Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayla Fazilah, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu fenomena politik yang sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada tahun 2025, yaitu Gerakan Indonesia Gelap. Saya memilih topik ini karena gerakan tersebut tidak hanya menjadi viral di beberapa platform media sosial, tetapi juga memunculkan diskusi mengenai demokrasi, hak warga untuk menyampaikan pendapat, serta hubungan antara masyarakat dan pemerintahan. Jadi saya harap melalui video ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih latar belakang gerakan Indonesia Gelap ini. Kemudian saya sedikit akan menganalisisnya menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan secara demokrasi, serta memberikan beberapa rekomendasi solusinya. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang apa sih itu Indonesia Gelap. Jadi, Indonesia Gelap merupakan gerakan yang diinisiasi oleh mahasiswa sebagai kelompok masyarakat sipil sebagai bentuk kritikan mereka terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan pada awal tahun 2025. Aksi ini dilakukan di berbagai daerah dan membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintahan yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat. Salah satunya ialah isu yang banyak disoroti adalah kebijakan efisiensi anggaran, transparansi program pemerintahan, serta kekhawatiran terhadap sektor pendidikan dan pelayanan publik. Gerakan ini menggunakan simbol warna hitam serta slogan Indonesia Gelap untuk menggambarkan kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap masa depan apabila berbagai persoalan tersebut tidak segera diperbaiki. Oke, kemudian saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang kasus ini ya. Jadi gerakan Indonesia Gelap menunjukkan bahwa generasi muda masih memiliki kepedulian terhadap kondisi negara. Mahasiswa yang melakukan aksi tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga berusaha meningkatkan pemerintahan mengenai berbagai persoalan yang mereka anggap penting. Berdasarkan laporan Reuters, ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi di berbagai kota karena khawatir beberapa kebijakan pemerintah dapat berdampak pada pendidikan dan layanan sosial yang mereka anggap penting bagi masa depan rakyat. Namun, dari sudut pandang pemerintah, kebijakan tersebut dibuat untuk mendukung program-program prioritas nasional dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Pemerintahan juga menyatakan terbuka terhadap kritikan dan masukan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi sering terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaan tersebut sebenarnya wajar selama disampaikan melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum dan etika demokrasi. Oke, selanjutnya mari kita menganalisis berdasarkan Pancasila. Yang pertama adalah sila kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan bahwa setiap negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil.
Ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi mengenai pendidikan, kesejahteraan, dan layanan publik, hal tersebut dapat disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan sosial bagi masyarakat. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui aksi demonstrasi yang damai, mahasiswa menggunakan hak mereka untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Kemudian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan Indonesia Gelap juga berkaitan dengan harapan masyarakat agar pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Mahasiswa berharap kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu. Kemudian analisis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, yang dimana tuntutan yang disampaikan mahasiswa pada dasarnya berkaitan dengan tujuan negara, terutama mengenai kesejahteraan masyarakat dan kualitas pendidikan. Selain itu, pada pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Karena itu, demonstrasi yang dilakukan secara damai merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional negara kita. Kemudian analisis berdasarkan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah bukan berarti anti pemerintah nih ya. Justru kritik merupakan salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Gerakan Indonesia Gelap menunjukkan bahwa mahasiswa masih aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dan tidak bersikap apatis terhadap berbagai persoalan bangsa. Namun, demokrasi yang sehat juga mengharuskan semua pihak saling menghormati perbedaan pendapat. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat, sedangkan masyarakat juga perlu menyampaikan kritik berdasarkan fakta yang konstruktif. Nah, ini solusi dan rekomendasi ya. Yang pertama ialah pemerintah perlu meningkatkan dialog yang lebih lagi terhadap mahasiswa dan masyarakat agar setiap kebijakan dapat dipahami secara baik. Kemudian harus ada transparansi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, perlu terus diperkuat sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan dan manfaat dari setiap kebijakan tersebut. Nah, yang ketiga adalah pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Nah, yang keempat ialah mahasiswa perlu berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, tidak hanya melalui kritik tetapi juga melalui gagasan dan solusi yang nyata. Nah, pada analisis-analisis yang tadi bisa diambil kesimpulan bahwa kita sebagai masyarakat harus
melihat bahwa Gerakan Indonesia Gelap ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda masih memiliki rasa kepedulian terhadap masa depan bangsa dan berusaha menyampaikan aspirasi mereka melalui cara-cara demokratis. Kemudian melalui nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan prinsip demokrasi, perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat seharusnya dapat menjadi saran atau sarana untuk memperbaiki kebijakan dan mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Saya Aila Fazilah, mahasiswi program pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.